akar baru yang ini tumbuh setelah saya tanam di dalam air. Dan kita berikan kepada anggrek kita. Disiramkan aja ke bagian perakaran paling atas. Perakaran pun cukup bagus. Akar-akar barunya sudah mulai tumbuh banyak dengan media tanam air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Ada banyak cara dalam menanam anggrek. Yang pada umumnya penanaman anggrek seperti ini ditanam di pot dengan media tanam. Bisa juga ditempel di papan pakis ataupun di kayu. Ada juga yang tanpa media tanam seperti ini, digantung tanpa media tanam. Tapi kita juga bisa menanamnya dalam media air seperti ini. Ini sudah saya coba beberapa bulan yang lalu. Dan hasilnya lumayan. Anggreknya masih bisa hidup subur. Perakaran pun cukup bagus. Akar-akar barunya sudah mulai tumbuh banyak dengan media tanam air. Cara menanamnya atau teknik penanamannya sangat mudah dan bisa diaplikasikan di mana saja. Yang penting yang pertama ditekan dulu tombol like-nya and tombol subscribe buat yang belum subscribe. Kita langsung lanjut ke pembahasannya. Anggrek yang saya coba tanam dengan media air, ini anggrek Aerides odorata. Aerides odorata tipenya sama seperti panda, dia digantung tanpa media seperti ini. Tanpa media tanam, digantung menjuntai akarnya kemana-mana. Ini Aerides odorata. Tapi bisa juga kita tanam di dalam air yang 180 derajat ya, sangat jauh. Yang biasanya dia menginginkan di udara. Seperti ini akarnya. Sedangkan kita tanam di dalam air. Tapi kita bisa mencobanya dan hasilnya sudah lumayan bagus. Akar-akar barunya sudah mulai tumbuh banyak. Awalnya ini saya coba-coba tapi ternyata bisa. Dan ini sudah berapa bulan ya, sudah beberapa bulan saya tanam. Untuk usia pastinya saya lupa, cuman yang pasti akar baru yang ini tumbuh setelah saya tanam di dalam air. Awalnya saya tanam, sudah nempel. Kita cabut dulu ya biar lebih mudah reviewnya. Nah yang ini tumbuh ketika saya tanam di dalam air. Untuk akar yang bawaannya dia tidak tahan terhadap air, untuk yang ini, sehingga akarnya membusuk. Kita potong aja, dan dia bisa bertahan di dalam air setelah keluar akar baru, dan secara otomatis dia sudah adaptasi dengan lingkungan yang baru dan sudah bisa mengeluarkan akar-akar baru yang lainnya. Akar-akar sekundernya sudah mulai keluar banyak. Untuk penanamannya sebenarnya saya tidak memberikan full segini ya, tapi hanya 1/4 bagian, cukup sedikit aja seperti ini. Karena akar tipe panda seperti ini dia membutuhkan udara secara langsung, dia butuh bersentuhan dengan udara. Jadi sebagian saya rendam ke dalam air dan sebagian lagi tetap berada di udara seperti ini. Dan untuk akar yang terendam di dalam air pun masih bisa hidup, masih bisa berkembang. Contohnya yang ini terendam di dalam air, sudah mulai terlihat pertumbuhan akar-akar barunya, sudah mulai tumbuh kembali. Kecuali untuk akar yang pertama ya, akar bawaan. Nah misalnya yang seperti ini kan awalnya udah membawa akar, kemudian ketika saya rendam, akar yang ini tidak tahan, dia kering. Tapi akar barunya dari sini muncul akar baru, dia bisa bertahan di dalam air seperti ini. Dan untuk cara penanamannya kita akan praktekkan pada tanaman yang ini. Kita siapkan dulu airnya dan wadahnya. Kita tanam di sini. Plannya sudah membawa akar ya. Jadi buat teman-teman jika mau mencoba, seperti ini aja caranya. Jangan semua direndam, tapi sebagian aja yang direndam. Sebagian akar terendam dan sebagian akar lagi tetap berada di udara. Karena jika seluruhnya terendam air, yang sudah saya coba di sini ternyata busuk, tidak tahan. Lebih aman jika seperti ini, sebagian akar terendam dan sebagian lagi tetap berada di udara. Untuk pemupukan cukup mudah, karena ini memakai media tanam air. Jadi untuk pupuk tinggal kita berikan di sini aja dalam media tanam, ataupun boleh disemprot juga seperti tanaman yang lainnya. Untuk pupuknya bisa memakai pupuk yang biasa digunakan untuk anggrek, seperti Gandasil ataupun Gaviota ataupun yang lainnya yang berada
di tempat Anda ya, yang mudah didapatkan di tempat Anda. Tapi untuk yang paling mudah kita bisa menggunakan air cucian beras. Itu paling mudah. Kecuali untuk teman-teman yang berada di luar Asia, yang makanan pokoknya bukan beras, itu cukup sulit memang mendapatkan air cucian beras. Kita bisa membuatnya dengan melarutkan sedikit aja beras. Kita larutkan 1 sendok makan ke dalam 200 ml air bersih, seperti ini aja. Kalau di Indonesia ini cukup simpel mendapatkan air cucian beras, karena memang sehari-harinya memakan beras olahan dari beras, kita memakan nasi setiap harinya. Buat teman-teman yang berada di luar Indonesia ataupun di luar Asia, kita bisa membuatnya seperti ini, dan kita berikan kepada anggrek kita. Disiramkan aja ke bagian perakaran paling atas, nanti sebagian akan terserap di bagian airnya. Untuk yang ini pun sama, ini yang paling simpel ya. Intervalnya bisa 1 minggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Untuk satu wadah seperti ini, 1 plan 1 sendok makan aja sudah cukup. Nah seperti itu. Jika terlalu banyak, malahan akan bau di sininya, airnya akan cepat bau karena banyak bakteri yang berkembang. Dan untuk perawatan selanjutnya, untuk yang ini yang sudah saya coba, ini tidak selamanya saya rendam. Jadi setiap seminggu sekali saya keringkan, saya buang airnya, biarkan dia tanpa air. Itu untuk menghindari pembusukan dan juga menghindari perkembangan bakteri juga jentik nyamuk yang ada di air ini. Karena jika dibiarkan terlalu lama bisa tumbuh bakteri yang mungkin merugikan untuk anggrek kita, dan juga tumbuh nyamuk tentunya. Jentik-jentik nyamuk bisa berkembang di sini. Jadi setidaknya seminggu sekali kita buang airnya, kita keringkan dulu selama 1 atau 2 hari. Atau jika lebih aman, bisa kita melakukannya setiap 2 hari sekali. 2 hari direndam, 2 hari dibuang airnya. Jika seperti itu, kita bisa rendam full sampai semua akarnya. Kita bisa tambahkan air sampai penuh, dan kita buang selama 2 hari. Direndam selama 2 hari dan dikeringkan selama 2 hari, itu bisa. Jika 1 minggu sekali, caranya seperti ini. Kita rendam hanya sedikit aja bagian bawahnya. Nanti setiap seminggu sekali kita buang airnya, keringkan dan diganti dengan air yang baru. Cukup simpel dalam merawat anggrek, jadi jangan diambil susah, jangan diambil pusing, karena memang mudah. Bagaimanapun caranya bisa kita lakukan, yang penting kita coba aja dulu. Pada anggrek apapun bisa. Ini saya coba pakai pada anggrek aerides ya, yang biasa digantung seperti ini, digantung tanpa media. Di dalam air pun bisa hidup normal, malahan lebih cepat akarnya, akar barunya lebih banyak di media air. Untuk penempatannya saya tempatkan di bawah naungan paranet, dan tentu saja dengan angin yang bagus. Jika kurang angin, kurang bagus juga pertumbuhannya, karena anggrek membutuhkan angin ya. Karena ini tipenya anggrek epipit, jadi membutuhkan sirkulasi udara yang bagus. Biarpun dia tanam di dalam air, tapi kebutuhan angin tetap harus ada. Jika tidak ada angin, busuk, biasanya begitu kalau untuk anggrek. Sekian aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan yang lainnya boleh di komen aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.